Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Materi video kali ini adalah wis wayahe kita sehat. Sebagaimana visi dari Jember wis wayahe. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan satu hal terkait dengan sehat. Sebagaimana video sebelumnya, bahwa sehat adalah merupakan indikator dari kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, mari kita hidup sehat. Untuk itu, saya ingin menjelaskan bagaimana kira-kira yang harus kita lihat orang itu sehat atau kurang sehat. Oleh karena itu, sebelum orang itu sehat atau orang itu sakit, taruhlah gitu, ya, itu sebetulnya ada usaha-usaha. Kalau sehat, kita misalnya makan, yang video lalu ada yang disebut dengan halalan thayyiban. Sedangkan kalau kita agak kurang enak badan atau sakit, sesungguhnya tanda-tanda itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mendeteksi kondisi kesehatan kita secara pribadi itu sudah bisa kita lakukan sendiri sebelum dokter itu memeriksa diri kita masing-masing. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa sedini mungkin melihat kesehatan kita? Yang pertama disebut dengan wajah. Jadi orang bisa dilihat sesungguhnya sehat atau kurang sehat itu dari wajah. Tatkala wajah kita secara tekstur, ya, taruhlah kulit ini menjadi kurang lembut gitu ya, mungkin yang satu lembut, yang satu agak kasar gitu ya, atau mungkin yang satu pipi yang kiri itu lebih keras daripada pipi yang kanan, atau mungkin indikator yang lain, batuk ya, ini wajah yang atas ini, kemudian ada sesuatu yang kurang lembut, maka sesungguhnya itu menjadi indikasi kita kurang sehat. Oleh karena itu, taruhlah bagi kita-kita yang sudah tua, maka sesungguhnya kita melihat diri kita atau merasakan diri kita masing-masing itu dengan melihat, memegangi wajah kita masing-masing. Tatkala wajah kiri kanan berbeda, maka sesungguhnya kita sudah ada suatu penyakit tertentu. Hal ini memang saya menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang tidak sehat, khususnya terkait dengan stroke. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita melihat orang wajahnya yang satu berbeda atau sisi kiri berbeda dengan sisi kanan, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda orang terkena stroke. Oleh karena itu pemeriksaan dini atau yang kita sebut mengevaluasi diri kita terutama wajah sejak dini itu jauh lebih baik daripada misalnya sudah terkena stroke. Oleh karena itu yang pertama adalah melihat wajah kita masing-masing. Mungkin ya orang lain atau istri kita atau sanak saudara kita itu kemudian mengatakan, Pak, wajahnya kok berbeda. Itu segera kita mengevaluasi diri untuk merasakan gitu ya, melihat wajah-wajah kita atau sisi-sisi wajah kita mana yang kurang baik. Karena tatkala ada sesuatu yang kurang baik di wajah kita, sesungguhnya itu adalah gejala-gejala menuju kepada sakit stroke. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap wajah yang mungkin gitu ya,
di antara bagian wajah itu sudah mengalami sesuatu yang tidak beres. Kemudian yang kedua adalah tangan. Tadi sesungguhnya saya ada 4 hal gitu ya yang terkait dengan gejala stroke sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah wajah tadi itu. Jadi wajahnya harus bersih, harus natural gitu ya, harus lembut dan seterusnya tadi itu. Kemudian yang kedua, watakimu itu adalah wajah kemudian tangan. Jadi tangan ini juga menjadi indikasi dari orang kena gejala stroke. Oleh karena itu awal-awal dari orang yang kena stroke biasanya tangannya juga berbeda. Oleh karena itu kalau kita mau tidur atau juga bangun tidur mungkin begitu, atau kita misalnya istirahat ya mau tidur, itu kita bisa menggerakkan tangan-tangan kita itu ya, misalnya berbolak-balik seperti ini ya, kemudian kita gerakkan bersama, misalnya agak berbeda begini atau yang kanan lebih tinggi atau yang kiri lebih tinggi, ini harus segera kita melakukan penanganan gitu ya, bahwa ini adalah tanda-tanda juga bahwa diri kita sudah terkena sesuatu yang mungkin menjadi gejala stroke. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik kita semua mengidentifikasi sejak awal gitu ya, melihat sejak awal tatkala tangan kita digerakkan bisa sama gitu ya, tidak yang satu ke atas, yang satu masih ke misalnya di bawah ini atau sebaliknya, itu berarti juga ada tanda-tanda kita terkena gejala stroke. Oleh karena itu kita harus berlatih ya, olahraga atau apa saja supaya kita dikatakan sehat atau sehat. Jadi sehat itu adalah tatkala kiri kanan ini bergerak dengan leluasa, kemudian kalau digerakkan bersama masih sama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaki ya. Kaki ini sama dengan tadi itu, dengan tangan. Tatkala kaki ini tidak sempurna dalam arti misalnya kalau kita terlentang ya di kamar tidur atau di tempat tidur, kemudian kaki kita ya, kaki kita itu kita gerakkan ke atas misalnya bergantian atau bersama-sama, itu tidak sama gitu ya, tidak sama atau berat gitu ya, maka sesungguhnya kaki kita juga sudah mengidentifikasi gitu ya, ada gejala-gejala stroke. Oleh karena itu, mari kita misalnya berjalan kaki, ya, olahraga kaki itu lebih banyak kita lakukan supaya tadi itu, ya, kita menjadi lebih sehat. Kadang-kadang misalnya juga tadi itu tangan, kemudian juga kaki, ini yang sering sekali menjadi gejala awal dari stroke adalah kesemutan. Jadi kesemutan. Apa artinya kesemutan? Di kaki maupun di tangan itu adalah bentuk dari peredaran darah kita masing-masing itu sudah tidak sempurna. Oleh karena itu kalau peredaran darahnya sempurna, sesungguhnya ya tangan kita atau kaki kita itu bisa bergerak dengan baik, dengan sempurna. Oleh karena itu, tatkala ada kesemutan, kemudian minum obat selesai, katanya sudah selesai, itu sebetulnya hanya mungkin penanganan sementara gitu ya. Oleh karena itu kalau bisa bahwa tangan dan kaki itu tidak boleh kesemutan gitu ya. Kesemutan itu artinya bahwa peredaran darah di bagian tangan atau kaki itu juga tidak sempurna. Oleh karena itu selain tadi itu wajah, kemudian tangan, kaki perlu kita lihat setiap saat adakah gejala-gejala yang menimbulkan ya penyakit yang sangat mematikan itu ya, stroke itu. Oleh karena itu mari kita juga berusaha bagaimana wajah kita, tangan kita, kaki kita tidak mengalami yang saya jelaskan tadi. Yang keempat adalah mulut. Jadi saya mengatakan watakimu. Jadi untuk melihat gejala stroke itu ada 4, yakni wajah kita, kemudian tangan kita, kemudian kaki kita, dan mulut. Nah ini juga penting ya, mulut-mulut ini misalnya kalau mulut ini sudah teksturnya gitu ya, sudah tidak baik, artinya sudah pecah-pecah, kemudian juga antara kiri dengan kanan ini sudah tidak sama ya, posisinya tingginya tidak sama, sebetulnya
itu juga menjadi gejala dari kita sakit stroke. Oleh karena itu juga kalau misalnya ada penyumbatan sedikit saja gitu, biasanya mulut sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga tidak sama posisinya. Nah, ini juga penting untuk diketahui bahwa itu adalah gejala-gejala yang perlu kita harus segera tangani supaya kita tidak menjadi atau tidak sakit stroke. Oleh karena itu, di 4 hal ini, yakni melihat wajah kita, kemudian tangan kita gerak-gerakkan kiri kanan ya, kemudian kaki kita juga begitu, kemudian mulut kita ya, bibir mulut ini yang dalam posisi yang seimbang, itu berarti kita sehat. Oleh karena itu mari hidup sehat dengan mengidentifikasi atau meneliti bagian-bagian tubuh kita dari wajah, tangan, kaki, dan mulut, sehingga kita bisa sedini mungkin gitu ya, mengobati atau menerapi gejala-gejala yang ada, sehingga kita tidak terkena penyakit stroke, terhindar dari penyakit stroke. Oleh karena itu juga selain itu juga mari kita selalu memohon Yang Maha Kuasa untuk dihindarkan dari penyakit itu. Ya, selalu berdoa tiap hari, tiap pagi, sore, atau setiap kita melakukan ibadah, melakukan doa supaya tidak diberi sakit gitu ya. Itu adalah upaya lain dari watakimu tadi. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.